Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab ingin aku mereaction ada satu video terbaru daripada channel Angkatan Bersenjata, di mana judul video yang akan direaction pada hari ini adalah Rejim Paling Sagar, Eropah Sampai Khawatir, Indonesia Borong Semua Alat Perang. Wow. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Bagi subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, dan juga kepada subscriber, kepada viewer-viewer yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Angkatan Bersenjata, di mana judul video dia Rejim Paling Sagar, Eropah Sampai Khawatir, Indonesia Borong Semua Alat Perang. Wow, mana durasi video ni hanyalah dalam 8 minit. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui sebenarnya rejim paling sagar. Jom guys, kita tonton dulu video ini. Media asing mensoroti tingginya aktivitas belanja militer Indonesia di Eropa. Untuk mencapai target minimum essential force alias MIF3, pemerintah Indonesia harus gerak cepat. Karena Indonesia mau tak mau harus mencapai MIF3 lantaran kekuatan pokok minimum TNI tergantung pada program tersebut. Jika program tersebut tak sesuai target, maka kedaulatan Indonesia bisa terancam oleh negara lain. Tak ada cara lain menjaga kedaulatan negara jikalau pertahanan atau militernya lemah di hadapan bangsa lain. Untuk mengejar MIF inilah Indonesia mengadakan berbagai kesepakatan strategis dengan negara-negara sahabat. Paling mengagetkan adalah saat Indonesia melakukan pembelian Marathon Frigate Frame dan Arrowhead. Dan dikutip dari Visampieri.com, Indonesia membeli 6 unit Frigate Frame kondisi baru dan menerima hibah Messerschmitt Class dari Italia sebanyak 2 unit. Beberapa minggu berselang, kini giliran Babcock Inggris yang akan menyuplai 2 unit frigate Arrowhead kepada Indonesia. Kemudian adanya rencana pembelian frigate Mogami Class dari Jepang juga sedang diproses oleh Indonesia. Paling menyita perhatian tentu rencana pembelian jet tempur Rafale. Dan tak tanggung-tanggung ada 36 unit Rafale yang hendak dibeli oleh Indonesia. Dalam dokumen rapat pimpinan TNI 2021 yang diterima Anadolu Agency, Indonesia rencananya akan membeli 36 unit pesawat Rafale. Jumlah tersebut sangat banyak karena sedari dulu Indonesia hanya berkutat membeli alutsista secara ketengan. Adanya aktivitas belanja militer yang cukup tinggi dari Indonesia di Eropa ini rupanya menarik perhatian negara lain. Media TZEC Defense Journal menyebut Indonesia sedang menginvestasikan 125 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun postur militernya. Mereka menuliskan bila Jakarta sedang melakukan pembelian senjata strategis di Eropa. Beberapa akuisisi yang direncanakan dan diselesaikan menunjukkan bahwa Jakarta semakin mencari pembelian strategis Eropa, tulisnya. Apa yang dilakukan Indonesia ini sebenarnya wajar karena kedaulatannya diganggu oleh China di Natuna Utara. Rencana ini merupakan indikator ambisi khusus Indonesia di kawasan ini dan kekhawatiran yang berkembang terhadap keamanan nasional, ungkap TZEC Defense Journal. Dan memang belakangan ini aktivitas belanja militer Indonesia sangat tinggi sehingga menyita perhatian negara kawasan. Keputusan Jokowi menjadi kunci utama Indonesia bisa bawa pulang jet tempur Rafale untuk perkuat TNI Angkatan Udara. Kerjasama pengadaan jet tempur Rafale antara Indonesia dan Perancis hampir menyentuh final. Pasalnya selangkah lagi Indonesia bisa membawa pulang jet tempur Rafale buatan Perancis untuk digunakan oleh TNI Angkatan Udara, di mana keputusan dari Presiden Jokowi jadi kunci utama untuk keberlanjutan kerjasama pengadaan jet tempur Rafale. Sebagaimana dikutip dari zonajakarta.com,
dari Defense Security Asia, dikatakan bahwa pihak Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyetujui pengadaan jet tempur Rafale. Dan saat ini tengah menunggu persetujuan dari Jokowi untuk bisa finalisasi kontrak kerjasama pengadaan jet tempur Rafale. Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan telah setuju dengan kontrak pembelian tersebut dan tengah menunggu keputusan akhir oleh Presiden Joko Widodo yang diharapkan mengikuti keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Perihal jumlah unit yang dipesan Indonesia dikutip dari Anadolu Agency, Jakarta mempertimbangkan untuk membeli sekitar 36 unit jet tempur Rafale. Hal ini juga terungkap dari dokumen rapat pimpinan TNI yang diperoleh Anadolu Agency. Permintaan pengadaan 36 unit jet tempur Rafale oleh Indonesia ternyata disanggupi oleh Perancis. Tentunya kehadiran jet tempur Rafale sebanyak 36 unit ini akan serta merta menambah daya gedor dari TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Terlebih mengingat saat ini kondisi di Laut Natuna Utara yang terbilang cukup panas membuat kehadiran Rafale dipastikan akan meningkat kekuatan Indonesia. Dan dikutip dari Air Force Technology, jet tempur Rafale tidak hanya tangguh dalam pertarungan udara, akan tetapi lebih dari itu ternyata jet tempur Rafale juga memiliki kemampuan untuk melakukan pertempuran darat dan juga laut. Pasalnya, jet tempur Rafale merupakan pesawat serang multiperan yang diklaim paling canggih di benua biru. Jet tempur Rafale juga disebut sanggup untuk menyelesaikan beragam misi yang dibebankan padanya. Di mana jet tempur Rafale sanggup untuk menuntaskan misi jarak jauh dan jarak dekat, jet tempur Rafale mampu mengirimkan rudal nuklir tepat pada sasaran dan bisa membawa muatan lebih dari 9 ton. Muatan 9 ton ini dibagi menjadi ke beberapa hook yang sudah tersedia pada bodi jet tempur Rafale. Jet tempur Rafale juga dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang canggih. Yang tidak hanya itu, sumber juga mengatakan jika jet tempur Rafale memiliki kemampuan untuk melakukan enkripsi suara dalam mode lompatan dengan frekuensi yang super cepat. Kemudian jet tempur Rafale juga dilengkapi dengan teknologi VHF, UHF yang merupakan frekuensi tetap untuk menjaga komunikasi dalam lalu lintas udara. Dan dilansir dari Dassault Aviation, jet tempur Rafale terbentuk akibat keinginan Perancis untuk membuat mengganti jet tempur Sepecak yang sudah usang. Jet tempur Rafale sendiri dilengkapi dengan kemampuan perlindungan elektronik, di mana perlindungan elektronik yang dimiliki oleh Rafale yakni jenis Spectral, dan perlindungan elektronik yang disematkan pada Rafale ini dari Thales dan EADS yang sehingga mampu melindungi Rafale dari berbagai serangan. Tidak hanya itu saja, Rafale juga disematkan sistem radar RBE2 AESA yang juga merupakan buatan Thales. Sebagai informasi tambahan, di Perancis sendiri jet tempur Rafale digunakan oleh Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut, sehingga membuat jet tempur Rafale sanggup untuk meluncurkan serangan rudal udara ke udara dari udara ke permukaan. Media internasional sebut Indonesia punya ambisi khusus untuk datangkan Rafale. Indonesia memang sedang mengincar Rafale dari Perancis untuk memperkuat barisan jet tempurnya. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi salah satu operator Rafale di dunia jika nantinya dibeli. Sebelum Indonesia sudah ada Mesir hingga India yang memakai Rafale untuk memperkuat pertahanan negara. Rafale sendiri merupakan jet tempur multi-role yang bisa melakukan berbagai misi di udara. Ia menjadi sebuah kartu as karena diklaim bisa membalikkan jalannya peperangan. Pembelian Rafale tentunya menjadi kebutuhan bagi Indonesia untuk menjaga keamanan nasionalnya, juga merupakan ambisi khusus Jakarta untuk menegakkan kedaulatan. Rencana ini merupakan indikator ambisi khusus Indonesia di kawasan ini dan kekhawatiran yang berkembang terhadap keamanan nasional. Lalu, apakah Indonesia sudah tepat membeli Rafale? Jika ditilik dari kemampuan, TNI Angkatan Udara juga sudah memastikan Rafale cocok untuk melakukan berbagai misi tempur. Perpaduan sistem sensor dan senjata yang dibawa menjadikan Rafale punya kemampuan untuk multi-target dan multi-shot serta off-board sight. Data TNI Angkatan Udara ditinjau dari TNI Angkatan Udara.mil.id. Guys, kalau kita tengok sejak kebelakangan 2-3 tahun ini, kalau kita tengok media di Eropah ataupun media di luar daripada Indonesia memang sibuk membicarakan mengenai Kementerian Pertahanan di Indonesia yang begitu terlampau besar menginvest di dalam pembelian alutsista. Dan juga dikatakan Indonesia merupakan negara yang kedua terbesar di Asia dalam pembelian alat alutsista selepas daripada Singapura.
Tengok Indonesia pada sebelum ini banyak digempur-gempurkan dalam pembelian alutsista. Kalau kita tengok seperti alutsista, frigate daripada Jepun, frigate daripada Itali, pesawat tempur Su-35 daripada Rusia, F-16 Anger daripada Amerika Syarikat, daripada syarikat Boeing, dan juga pada baru-baru ini telah digempar-gempurkan mengenai pembelian jet tempur Rafale daripada Perancis. Ini belum lagi tersenarai di semua pembelian yang akan dibuat pembelian oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia dan juga kapal buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok semua jumlah ini memang cukup besar guys. Memanglah Kementerian Pertahanan di Indonesia sanggup untuk menginvest dalam satu jumlah yang begitu besar untuk menampung ataupun untuk menjadikan pertahanan di Indonesia semakin kuat dan semakin digeruni oleh pihak di luar daripada Indonesia sendiri, dan juga untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang sangat diperlukan pada ketika ini. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, admin telah memberitahu bahawa pembelian jet tempur Rafale daripada Perancis, sebenarnya kalau kita tengok video-video sebelum ini, di mana negotiation terhadap pembelian 36 jet tempur Rafale daripada Perancis telah pun mencapai di keputusan yang terakhir sekali, di mana pada masa kini hanya menunggu keputusan daripada Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi sama ada bersetuju dengan pembelian 36 jet tempur Rafale ataupun sebaliknya. Jika Presiden Indonesia bersetuju dengan pembelian jet tempur 36 Rafale daripada Perancis, bermakna di sini dalam masa terdekat Indonesia bakal menerima kehadiran jet tempur Rafale sebanyak 36 unit. Dengan pembeliannya 36 jet tempur Rafale daripada Perancis ini menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara pengaturan Rafale yang pertama sekali di dunia guys. Bukan alang-alang. Indonesia sanggup untuk menginvest untuk membeli sebanyak 36 unit Rafale daripada Perancis dengan kuantiti yang begitu besar. Pembelian jet tempur Rafale ini akan menjadikan ranking Kementerian Pertahanan ataupun pertahanan di Indonesia pasti akan meningkat pada tahun hadapan. Tapi apa-apapun guys, kita mendoakan agar pembelian alutsista yang lain akan mengikuti jejak seperti pembelian 36 jet tempur Rafale daripada Perancis. Kalau kita tengok seperti di pembelian Su, Sukhoi 35 daripada Rusia, F-15 Anger daripada Amerika Syarikat, daripada syarikat Boeing, dan juga KF-21 Bromoe daripada Korea Selatan. Dan juga kalau kita tengok armada-armada seperti fregat, seperti kapal selam. Kalau kita bercerita mengenai pembelian itu memang cukup banyak guys. Tapi apa-apapun untuk kita singkatkan, kita doakan agar semua pembelian alutsista dan juga armada yang telah dilakukan dan juga akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia akan berjaya. Pendapat kalian bagaimana? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.